Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Apa kabar? Senangnya hari ini Sasa Harun kembali lagi untuk Anda di Talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Dan gak sendirian, selalu ditemani sama Pak Nyotos. Salam sehat ya. Karena kan kita berpikir bahwa kondisi pandemi ini unpredictable, tidak bisa diprediksi. Betul. Apakah 1 tahun kemudian akan selesai atau 2 tahun, apakah 10 tahun, kan karena tidak bisa prediksi. Yang kita pentingkan itu bagaimana meningkatkan kualitas imunitas tubuh kita. Betul banget, dengan menjaga pola makan yang sehat, gaya hidup yang sehat ya. Walaupun vaksinnya sudah ada, tapi tetap menjaga imunitas tubuh itu penting banget. Gitu. Dan jangan sayang-sayang untuk merawat tubuh dengan suplemen-suplemen yang terbaik agar kita punya asupan yang optimal untuk kebutuhan sel-sel kita sehingga kuat gitu ya. Apalagi sekarang itu yang berbahaya bukan sekedar penyakit akibat serangan virus, bakteri, kuman dan sebagainya, tapi penyakit degeneratif ini. Zaman modern itu penyakit degeneratif ternyata jumlahnya makin meningkat. Ya, contoh dulu Indonesia itu rankingnya nggak sampai 5 besar di masalah diabetik, tapi sekarang sudah 5 besar. Kita nggak khawatir besok 4 besar lama-lama nomor 1. Nah kan, demikian pula jumlah pembunuh nomor 1 di Indonesia itu juga penyakit jantung kan gitu. Jadi penyebab-penyebab itulah yang harus kita hindari kalau kita mau peduli dengan kesehatan. Karena memang kalau kita benar-benar punya tubuh sehat itu, diamanahkan Tuhan sehat, ya mesti kita rawat dong. Agar sampai usia berapapun tubuh kita sehat. Bayangkan kita punya mobil, mobilnya bagus, kita sayang-sayang dengan cara apa? Dengan cara perawatan. Kalau perlu setiap hari cuci mobil gitu kan, ganti oli yang bagus. Kalau perlu olinya tambah aditif kan gitu biasanya ya kan, servisnya rutin. Nah, tubuh kita juga harus diperlakukan seperti itu dong. Jangan sampai kita berani servis mobil yang bagus-bagus, mahal-mahal, olinya bagus, bensinnya bagus. Kita sendiri makan sampah untuk tubuh kita sendiri. Padahal kan kendaraan yang sejati itu adalah tubuh kita. Betul banget. Gitu. Iya, beli baju mewah banget kan ya buat nutupin badan, tapi dalam tubuhnya ambruk. Nggak sanggup untuk beli vitamin atau mungkin suplemen yang bisa membuat imun tubuh kita tetap optimal. Nah, hari ini kita akan bahas seputar penyakit degeneratif dan juga pola makan. Nah, untuk Anda yang mau gabung boleh langsung ya kirimkan pertanyaannya di 081511103103. Ini untuk mengingatkan aja, memangnya apa aja sih Pak penyakit-penyakit degeneratif itu Pak? Jadi penyakit degeneratif itu penyebabnya adalah fungsi sel-sel tubuh kita kemampuannya menurun. Kenapa sih sel-sel kita kemampuannya menurun? Ya karena kurang gizi sel-sel kita itu ya. Akibatnya apa kalau sel-sel kita menurun, kemampuannya, jaringan kita kemampuannya menurun, organ kita kemampuan menurun, seluruh tubuh kita kemampuan menurun. Akibatnya apa? Kita kena penyakit degeneratif. Ya, seperti penyakit jantung ya, penyakit jantung ini penyakit kardiovaskuler ya. Ini penyakit itu juga sebab penurunan fungsi organ tubuh kita di jantung dari tingkat apa? Dari tingkat seluler. Kan gitu. Ya, misalnya irama jantung kita berdetaknya nggak teratur, bisa cepat deg-deg, bisa deg-deg gitu ya, bisa deg-deg. Jadi nggak stabil iramanya ya. Jadi nggak pakai tempo, jarang main musik mungkin jantungnya ya. Nah, akibatnya apa? Itu yang menyebabkan kita kena penyakit jantung koroner. Kita nyeri-nyeri dada sebelah kiri, napas terengah-engah, kemudian juga mati rasa pada kaki, ya kan? Kemudian rasa nyeri-nyeri kadang-kadang tembus sampai ke belakang. Pas kita cek elektroekokardiograf gitu misalnya ya, dicek jantung kita, wah ini Pak ada penyumbatan di pembuluh darah jantungnya, ya kan? Biasanya ada yang 80%, ya kalau udah besar-besar itu biasanya di bypass. Jadi diambil dari pembuluh darah kita yang lain, dipasangkan di tempat yang menyempit tadi. Namanya juga dibikin jalan baru, jalan tol gitu kan. Tapi jangan kita berpikir setelah bypass selesai, karena tetangga-tetangganya jantung yang di bypass itu pasti sumbatannya sudah ada yang 40%, 50%, 60%, 70%. Kalau nggak dipasang ring, ya di bypass lagi.
Kan capek kita punya tulang tengkorak itu digergaji, Iya. pasang lagi jalan tol, digergaji, pasang jalan tol. Kalau enggak dipasang ring lagi, pasang ring tadinya ringnya 1, 2, 3 Jadi sama lama sampai 12 ya kan. Karena kita nggak peduli bagaimana merawat jantung kita, ya kan, agar jantung kita sehat sampai usia berapapun gitu. Kemudian penyakit osteoporosis. Oh. Nah, Oke. osteoporosis itu pengeroposan tulang. Memang sih kita cenderung mengeropos tulang karena semakin lanjut kemampuan penyerapan kalsium berkurang, pembentukan kalsium. Akibatnya apa? Tapi kan kalau bisa jangan dipercepat gitu loh. Sampai usia berapapun kita punya tulang tetap kokoh dan padat. Ya, masih umur 30 tahun didorong jatuh langsung patah gitu kan karena osteoporosis. Iya. Ya. Macam-macam penggerakannya karena kurangnya asupan kalsium dan ada makanan yang buruk yang bisa mencegah kalsium terserap tulang. Nanti kita bahas. Kemudian kalau wanita sudah menopause ya, estrogennya berkurang juga penyerapan kalsiumnya juga berkurang. Tapi bisa pakai suplemen bisa diatasi lah ya. Tapi kalau misalkan usianya sudah lanjut, mungkin kita bilangnya itu hal yang wajar. Tapi kalau usia muda sudah osteoporosis, ya Itu gimana? kebangetan. Kebangetan banget kan? Ya mungkin karena harus bergerak, merokok, konsumsi obat-obatan, pengaruh dari penyakit kronis gitu ya. Akibat dari pengaruh konsumsi obat-obatan terapi hormon itu juga mempengaruhi pengeroposan tulang. Oke. Contoh orang kena penyakit tuberkulosis ya, Ya, TBC. TB. Dia kan konsumsi obatnya itu kebetulan menahan penyerapan kalsium ke dalam tulang. Masalahnya nggak ada konsumsi obat TBC 1 hari 2 hari. Iya, Kadang-kadang setahun. 6 bulan sampai setahun. Bayangkan penyerapan kalsium terganggu selama setahun. Gimana nggak keropok tuh tulangan gitu. Kemudian penyakit diabetes itu juga udah umum. Penyakit diabetes tipe 1 itu kalau dari sananya pankreasnya udah nggak bagus. Kalau diabetes tipe 2 itu akibat gaya hidup kita, gaya pola makan kita, lifestyle kita yang menyebabkan kerusakan di sistem pankreas. Akibatnya di usia kepala 4 bisa kena diabetes, bisa kepala 5, bisa kepala 3. Karena kadar gula darah kita melampaui batas dari adaptasi tubuh untuk mengabsorpsi gula ya. Jadi kalau kita udah kena penyakit diabetes tipe 2 ini, kita bisa kena penyakit kerusakan saraf misalnya ya, Iya. kerusakan mata, kerusakan pada kaki, kerusakan ginjal, gangguan kulit. Kalau kalau laki-laki itu biasanya yang dikhawatirkan itu dia disfungsi. Iya, Ya, sian kan disfungsi istrinya. seksual. Kasihan. Kemudian ada penyakit hipertensi, itu juga penyakit degeneratif. Dan penyakit kanker itu juga penyakit degeneratif. Nah, ini kan yang mesti kita hindari, ya. Jadi kalau kita bisa jangan kita kenalan deh sama penyakit-penyakit ini. Tapi penyebabnya mesti kita pelajari dari pola makan. Nanti kita bahas setelah pesan-pesan berikut. Penyebabnya adalah dari pola makan. Apakah pola makan Anda saat ini sudah benar? Apakah masih sembarangan? Aduh, hati-hati aja ya. Yuk, yang mau tanya-tanya silakan, masih kita tunggu pertanyaannya di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pola makan yang salah bisa menyebabkan penyakit degeneratif ya, karena faktor gaya hidup ini memang sangat meningkat, yang bisa meningkatkan resiko terkena penyakit degeneratif karena tergolong beragam ya. Anda yang gemar mengkonsumsi makanan tidak sehat, kemudian malas bergerak, atau bisa jadi malas berolahraga dan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengganggu kesehatan, ya udah siap-siap aja. Siap-siap aja kena penyakit Iya. degeneratif. Siap-siap kena Iya. penyakit ya, tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Betul, ya kan? Apalagi tadi kita bahas hipertensi ya. Iya. Jadi hipertensi juga zaman sekarang udah banyak sekali anak-anak kepala 3 lah ya. Masih muda udah kena tekanan darahnya tinggi. Kemudian yang baru-baru ini banyak sekali anak-anak yang masih muda kena kanker. Iya. Ya, jadi kanker ada yang kena kanker payudara, ada yang kena kanker usus, ada yang kena kanker otak ya. Padahal usianya masih relatif muda dan saya sering ketemu mereka yang usia produktif kena kanker usus, kena kanker payudara, dan kalau wanita umurnya udah lanjut ya kena kanker rahim ya, untuk kena kanker serviks ya. Tapi rata-rata yang masih muda itu banyak yang sudah kena kanker usus. Penyebabnya apa sih? Kena penyakit degeneratif seperti yang tadi disebutkan, kena penyakit jantung, diabetes, hipertensi, kanker, ya kan? Penyebab utamanya karena pola makan. Apa yang kita makan zaman sekarang itu yang berbahaya itu sebenarnya 3 putih deh, gula,
berlebihan, garam berlebihan, sama tepung. Dan tiga-tiganya itu adalah makanan yang umum kita temui. Karena semua makanan kalau nggak ada garam nggak enak. Apalagi nggak ada gula. Kalau nggak manis tuh nggak asik banget. Garam sama gula dicampur jadi micin. Wah, lebih gurih kan, jadi gurih-gurih gitu ya. Terus tepung-tepungan ya kan. Semuanya itu enak, tapi konsumsi makan yang tadi banyak garam, banyak gula dan banyak lemak itu menyebabkan risiko kena penyakit jantung. Apalagi zaman sekarang itu jarang orang konsumsi makanan hidup. Makanan hidup itu makanan yang belum diproses, masih mentah dan masih segar dari pohonnya. Contoh kita makan pisang barangan masih segar, makan pepaya masih segar, makan apel masih segar, makan mangga masih segar, makan alpukat masih segar gitu ya. Jarang. Orang zaman sekarang makanan yang instan aja deh, tinggal buka aplikasi, pencet, pilih yang instan, makanan junk food kita beli tiap hari. Makan pisang juga banyak Pak, pisang goreng tapi. Iya, itu udah mati ya. Jadi makanan yang sudah diproses itu makanan mati. Apalagi diprosesnya udah berkali-kali, jadi udah mati berkali-kali tuh. Jadi kalau makanan sudah mati berkali-kali, tubuh kita sudah tidak mengenal bahwa itu makanan. Itu dianggap sampah, tapi kita cuma isi itu untuk kebutuhan energi tubuh, kebutuhan untuk regenerasi sel, kebutuhan untuk sistem, kebutuhan untuk segala sesuatunya cuma dari makanan yang sampah tadi, yang udah diolah berkali-kali. Gimana tubuh kita nggak kena penyakit degeneratif? Kita kasih makanan, sel-sel kita adalah makanan junk food, makanan sampah, makanan instan ya. Jadi penyebab utama penyakit jantung koroner, diabetes, kita konsumsi gula yang berlebih. Penyebab penyakit hipertensi dan jantung, garam yang berlebih dan lemak ya. Kemudian daging olahan ya. Daging yang nggak diolah aja nggak begitu bagus. Ini olahan seperti apa? Hot dog. Apalagi sih selain hot dog, sosis ya. Nugget. Apalagi ya selain itu hot dog, sosis, nugget ya, semodel-model gitulah ya. Nah, itu menyebabkan jantung kita menjadi tidak sehat ya. Karena tinggi deh garamnya. Jadi untuk mengawetkan daging olahan itu biar nggak cepat basi, pakai apa? Pakai sodium, natrium, sodium karbonat, natrium kan itu garam semua itu ya. Akibatnya apa? Itu akan menghancurkan jantung kita karena kita konsumsi daging olahan yang diawetkan dan pasti kadar garamnya tinggi. Ya. Kalau misalkan kan kalau gula nih kita nggak suka konsumsi manis, gulanya diganti dengan 0 kalori yaitu gula stevia gitu kan. Ya. Kalau misalkan garam Pak diganti dengan garam Himalaya, apa kandungannya sama? Sebenarnya kandungannya berbeda karena kan kadang-kadang kalau garam itu sifatnya asam. Yang dari mana? Dari sodium atau natrium. Tapi ada garam yang bersifat alkali. Nah, garam yang bersifat alkali itulah yang tidak menyebabkan cairan ditahan di dalam sel. Kalau mengandung, karena kan ini dalam tubuh kita itu ada 2 mineral ya yang saling berpasangan, yaitu natrium atau sodium sama deh, garam ya. Kalium sama potasium itu sama. Jadi antara natrium mesti ada pasangannya, kalium gitu, atau sodium potasium sama lah, itu cuma nama ya. Jadi natrium sama sodium sama ya. Jadi natrium lawannya mesti kalium atau potasium. Jadi ini berpasangan. Kalau cuma berdiri sendiri natrium, dia menahan cairan keluar di dalam sel. Akibatnya kalau kita konsumsi air mau 1 liter 2 liter kita nggak gampang kencing. Karena cairannya ditahan dalam sel. Bagaimana tidak menyebabkan tekanan dalam pembuluh darah kita tinggi, orang cairannya nggak dikeluarkan. Kalau tekanannya cairannya ditahan, nggak dikeluarkan, tekanan pembuluh darah kita lewat tinggi, kita hipertensi. Kalau nggak kuat bisa pecah pembuluh darah, namanya stroke. Gitu. Jantung memompa yang tekanan airnya banyak, berat, jadi penyakit jantung. Nah, jadi kita nggak boleh konsumsi makanan yang kadar natriumnya tinggi atau garam, kemudian kadar yang manis-manis, kemudian yang tepung-tepungan, yang minyak-minyakan, apalagi minyaknya udah berapa kali goreng nih? Udah 100 kali goreng. Jadi jelantah, makin hitam jelantahnya, makin gurih. Iya, makin enak. Itu yang saya hindarkan. No tepung, no gula, no minyak, dan juga no santan. Iya. Gitu. Oke, nanti kita bahas lagi obrolannya seputar penyakit degeneratif dan juga pola makan ya. Yang mau tanya-tanya masih kita tunggu lagi di 081 511 103 103. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih
untuk Anda yang terus bergabung barengan Sasa Harun dan juga Pak Nyoto di Talkshow Sehat ya, awet muda tanpa obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Ini pertanyaannya juga udah banyak banget yang masuk, sabar ya, sabar. Nanti dibacain kok ya. Yang belum, ayo masih ditunggu yang mau tanya, mungkin banyak banget pertanyaan yang nggak bisa Anda jawab sendiri tapi bisa langsung dijawab sama Pak Nyoto di 081 511 103 103. Kita lagi ngobrolin seputar penyakit degeneratif dan juga pola makan. Kalau pola makan kita udah sehat, gaya hidupnya juga sehat, insya Allah deh ya. Yang namanya penyakit juga terhempas. Betul. Dan ditambah lagi dengan suplemen yang asupannya luar biasa bagus. Ya, saya sendiri juga harus banyak konsumsi suplemen. Agar apa? Agar semakin tahun semakin segar. Jangan semakin tahun semakin loyo. Nggak gitu asik banget. Asik banget deh ya. Jadi kita harus menghindari tadi yang saya sebut tadi. Garam, gula, tepung, minyak-minyakan, daging olahan ya kan. Daging merah, pagi makannya daging, siang daging, malam daging, santan pula. Terus nggak ada sayur buah-buahannya tiap hari, jadi kebiasaan. Kalau nggak ada itu nggak enak makan. Waduh, lama-lama kita kena penyakit degeneratif. Bisa kolesterolnya tinggi, nanti jadi jantung, diabetes, banyak deh ya. Kemudian apa, konsumsi orang anak-anak zaman milenial itu kan konsumsinya minuman yang manis-manis, soda. Yeah. Nah soda itu biasanya kadar gulanya tinggi karena persaingan dagang biar laku ya ditambahin gulanya aja. Orang kan semakin kena gula itu jadi euforia. Iya, bahagia. Iya, bahagia. Akibatnya apa? Kecanduan. Nah, banyak orang sudah kecanduan gula, akibatnya sistem organ tubuhnya rusak karena gula itu bersifat adiktif. Bersifat apa adiktif itu? Kecanduan, ketagihan ya. Cuma belum ada rumah sakit ketergantungan gula. Gak ada. Nanti saya yang bikin deh ya. Rumah Boleh, sakit boleh. ketergantungan gula. Saya susternya ya Pak. Karena kalau kebanyakan gula kan orang jadi obesitas ya kan, habis obesitas lama-lama jadi diabetes lama-lama jadi jantung ya kan. Kenapa? Kalau nggak ada gula mulut saya pahit kan gitu ya. Kayaknya nggak bangkit gairahnya ya kan. Bangkit ya. Apalagi kue-kue zaman sekarang juga isinya apa? Wah, udah cookies, muffin, isinya minyak sawit yang dihidrogenasi, trans fat. Yes. Ini yang menyebabkan penyakit jantung. Terus manis pula, gulanya tinggi. Terus mie instan. Itu enak banget Pak. Pagi saya biar cepat-cepat bisa ke kantor, saya pakai mie instan. Siang kebetulan jadwal kerja padat, makan mie instan. Saya males masak mie instan. Kali makan itu 2 bungkus. Iya, lama-lama kecanduan mie instan. Ya, akibatnya gimana? Ya kita kurang gizi lah. Apa sih gizinya mie instan? Coba kita bayangkan apa sih gizinya mie instan? Hanya cuma karbohidrat. Itu pun karbohidrat yang dilapis lilin. Ya kan biar awet. Loh, karena prosesnya digoreng dulu itu. Oh gitu ya, Iya. boleh deh kalau mau digoreng, ya kan. Jadi Kemudian pakai MSG, kemudian pakai apa lagi? Zat sintetik semua. Mau rasa kaldu nggak ada sapinya, rasa kaldu sapi nggak ada sapinya, cuma sintetik, sapi-sapian. Rasa kaldu ayam nggak ada ayamnya, cuma ayam-ayaman. Artinya apa? Perasaan kita aja sintetik semua, sintetis, kimia semua, dan kita konsumsi tiap hari. Tubuh kita kurang gizi sampai tingkat seluler. Habis itu kita konsumsinya alkohol, minum bir, ya kan. Habis makan mie instan, makan hamburger, hotdog gitu ya. Terus kita konsumsinya bir, aduh. Lengkap luar biasa tuh. deh. Lengkap Gaya banget hidupnya penderitaannya. Ya. Terus konsumsinya banyak makan mentega yang dari trans fat, dari kelapa sayur. Ya gimana nggak usia muda kita obesitas, lama-lama jantung koroner, lama-lama diabetes. Karena kesalahannya kita membiasakan kita dengan pola makan yang salah. Seperti itu. Nah kalau itu semua adalah pola makan yang salah, yang benar tuh harusnya gimana nih Pak Nyoto? Makannya kan tadi yang hidup-hidup kayak buah, sayur. Iya. Oke, kalau misalkan itu semua sudah dilakukan, ada nggak suplemen tambahan yang bikin badan kita lebih oke lagi dan bisa memperbaiki sel-sel yang sudah rusak? Ada dong, karena zaman sekarang itu kan zaman teknologi ya. Jadi contoh dulu kalau saya menonton televisi itu layarnya gede-gede. Ya. Sekarang tinggal ukuran 6 inci. Bahkan Udah bukan bisa. sekedar untuk nonton TV. Kita bisa untuk macam-macam ya zaman sekarang dalam satu perangkat yang 6 inci ini. Kotak ajaib, main game di sini, nonton TV di sini. Bikin video Nelpon di bisa sini, di bikin situ. video di sini, moto semua di sini. Nah, sekarang juga teknologi suplemen juga sama. Contoh dulu untuk konsumsi makanan yang bergizi untuk nutrisi, contoh mengkudu, kulit manggis, delima misalnya ya, ginseng.
Wah, saya mesti makan berapa banyak ini, kembung dong perut saya kan gitu. Sekarang diekstrak dengan teknologi tinggi, dipertahankan zat hidupnya atau enzimnya, antioksidannya, kemudian dibuatlah hanya dalam 1 botol kecil sama aja 1 liter. Enak kan? Ngantongin 1 liter kan berat. Iya. Kalau kita punya kantong depan baju juga lihat orang ini bawa apa tuh, botol gede begitu. Ada kantong kita jebol karena berat kan. Yes. Sekarang cukup 15 mili, namanya Ziman. Jadi Ziman ini adalah saripati buah-buahan yang mempunyai efek terapeutik memperbaiki sistem tubuh kita karena dia bongkar dulu tuh sampah-sampah kita. Pola makan kita yang udah buruk itu, yang udah mengendap dalam sel-sel tubuh kita, begitu kita konsumsi Ziman rutin, 5 tetes pagi, siang, sore, dan malam, itu sampah-sampah dalam sel dibongkar. Ya. Setelah itu apa? Ya organ tubuh kita kerjanya lebih ringan karena sampah-sampahnya sudah dibongkar dengan diberikan saripati buah-buahan yang luar biasa. Dan yang menarik begini loh, Sasa, karena kan di luar juga banyak, saya juga ada tuh suplemen yang lain. Pertanyaannya adalah, di Ziman ini buah-buahannya itu sudah dari penanamannya itu sudah bebas polusi. Oke. Bebas dari bahan pestisida, herbisida, fungisida, dan sebagainya. Jadi nggak ada tuh pupuk kimia, nggak ada. Jadi semua yang ditanam untuk buah-buahan yang ada dalam 1 botol Ziman, itu sampai buah-buahannya saja disertifikasi organik. Oke. Nah, Anda boleh cari suplemen yang lain, kira-kira organik enggak? Mengandung pakai pestisida enggak? Pembuatannya pestisida, herbisida, fungisida. Di Ziman ini buah-buahannya benar-benar buah-buahan yang terpilih. Jadi saripati yang diambil dalam tanah pun tanah yang tidak ada polusi sama sekali, tidak ada zat racun karena memang ini teknologinya Jepang. Sangat konservatif sekali untuk keamanan. Jadi kenapa saya tertarik dengan konsumsi Ziman dan saya tidak ragu, beda kelasnya. Karena ini benar-benar dari buah-buahannya saja sudah dari buah yang terjaga kualitasnya. Kemudian pembuatannya pun pakai teknologi yang luar biasa dan teknologi ini dipatenkan. Untuk ekstraksi sampai 2 kali, makanya disebut double strength, itu dipatenkan. Jadi didapatkan saripatinya, zat hidupnya karena 2 kali ekstrak. Oh, Ya. mantap. Jadi saya begitu konsumsi ini, saya merasa kebutuhan sel-sel tubuh saya minimal tercukupi deh kalau saya konsumsi rutin. Karena kan saya pengen awet muda, ngapain awet tua kan gitu. Walaupun usia tua tapi tetap Iya dong. Ya, dong. kondisi tubuh harus tetap awet muda. Cuman ada garis bawahnya yang besar. Pola makan ya harus dirubah dong. Yes. Jangan lagi kita konsumsi makanan yang banyak mengandung garam, gula, tepung, minyak kan, santan. daging merah, daging olahan. Sekali-sekali sih boleh, tapi jangan kebiasaan gitu ya, santan-santanan ya. Kita perbanyak makan sayur-sayur, buah-buahan dan segar. Makanya saya kalau ketemu Sasa, saya pasti bawain rujak. Saya suka banget buah-buahan. Karena Ya kan? kalau sore tuh saya ngemilnya pasti buah-buahan. Saya ngemil tuh jam 4 sore. Saya bener loh, saya punya teman ya, umurnya sudah 74 tahun. Tapi saya nggak sebut nama, seorang wanita. Saya selalu kenalkan dia ke teman saya dan selalu saya suruh tebak umur dia berapa. Terus Dan semua teman saya setelah tebak rata-rata dia bilang kepala 5 atau kepala 6. oke. Karena dia Ternyata umurnya 74 tahun. 74. 74 tahun. Dia tadinya pernah kena obesitas. Heeh. Lalu ketemu dengan seorang ahli gizi, disarankan konsumsi buah sehari 3 kilo. Sehari 3 kilo. Sehari 3 kilo. Buah apa tuh? Pokoknya sembarang buah, cuma ada 7 macam buah yang tidak boleh. Oke. Ya, misalnya buah mangga, Iya. karena gulanya Udah tinggi, benar, ya kan. gula mangga Duku, tinggi. duren. Yes. Ya kita jangan sebut sini nanti kepanjangan. Saya cuma kasih keterangan bahwa dengan menjaga pola makan yang baik dan benar, banyak makan sayur buah-buahan saja, usia kita itu bisa reduksi menjadi lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi kalau Anda sudah terbiasa dengan pola makan yang saya sebutkan di atas, ubah deh konsumsi buah-buahan. Tapi saya nggak berani 3 kilo, ya setengah kilo tapi minum Ziman gitu loh. Jadi yang 2,5 kilonya diganti Ziman kan gitu. Ziman. Tapi tetap kita minimal harus ada saripati buah-buahannya. Boleh pepaya ya kan. Pir, melon. apel itu paling bagus karena gulanya rendah. Betul. Pisang barangan ya Iya. kan, itu kadar gulanya rendah Betul. gitu loh. Dan kita jadikan kebiasaan. Alpukat, saya jujur aja pagi saya konsumsi alpukat, nggak lapar-lapar sampai siang. Saya paksain makan karena apa? Harus makan lah. Ya makannya jangan pakai 1 piring gede, ya pakai piring kecil lah kan gitu. Piring kecil, Artinya apa? Badan kita itu enteng dibawa kemana-mana karena sampahnya nggak banyak.
Yes. Ya kan? Itu yang saya rasakan sekarang Pak. Kan dalam 3 bulan ini saya sedang menerapkan pola makan hidup sehat dan juga ya menghindari hal-hal yang nggak penting lah gitu yang untuk saya makan. No santan, no tepung, no minyak, sama no gula. Kemudian saya konsumsi Ziman, ya kan rutin setiap hari, sehari 3 kali kalau saya kan. Untuk ini aja menjaga stamina dan juga imun tubuh. Turunnya Iya. banyak banget loh Pak. Dalam 3 bulan ini masuk bulan ketiga. Kurang lebih 13 kilo. Wih, luar biasa. Makin langsing Tata. Terus buah yang saya konsumsi ganti-gantian, naga, terus melon, kalau enggak buah pir. Ya Gitu. itulah kalau kita mau lebih muda dari usia sebenarnya, lebih bugar dan tidak takut dengan virus COVID-19, Yes. ya ada harga yang mesti dibayar. Yes. Pola betul. makan yang baik, konsumsi Ziman rutin, kan Iya. gitu. Saya Jangan makan rutin junk loh, food, saya rutin gitu. minum Ziman loh setiap hari. Kalau saya sehari 3 kali, kadang-kadang nggak 5 tetes saya tetesin Pak 7. Saya juga, karena kadang-kadang saya kalau netes sampai lupa. Sampai Yang penting lupa, apa? ya. Kita nyaman, karena Yes. kita sudah merasakan, kita sudah memberi manfaat bagi sel-sel tubuh kita. Sehingga saya bisa bangun pagi bugar, bisa aktivitas, bisa berproduktivitas. Dan saya juga bisa tidur nyenyak kan gitu. Jangan sampai bangun tidur pegal sana, pegal sana, nyeri pusing lah, batuk Iya. lah, pilek lah. Yang yang gak nyaman-nyaman nih, kulit gatal-gatal deh. Aduh, capek gak deh. enak banget ya. Yuk, langsung aja deh ya, langsung order Ziman. Kalau Anda pengen tahu bagaimana cara mendapatkannya, langsung aja ke radio kesayangan Anda ya, atau bisa juga via WhatsApp nih pesannya di 087790.300, bisa juga di toko online ya. Ini harganya Rp200.000 aja, ukurannya 15 mili dan 100% enzim herbal alami. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. 081511103103 ini sudah banyak banget Pak pertanyaan yang sudah masuk. Kalau gitu langsung kita jawab aja ya. Oke. Bukan kita si Pak Nyoto yang jawab. Ya sama-sama lah. Ini ada Bapak Bejo. Selamat sore Pak Bejo. Kalau malam itu saya susah banget tidur karena saya didiagnosa oleh dokter jantungnya bengkak. Ya. Apakah saya bisa menggunakan Ziman? Ya ini pertanyaan bagus sekali ya. Jujur aja kalau kita tanya, ini kan kita pengobatannya melalui makanan. Ya. Jadi sebenarnya tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Penyebab jantung kita bengkak itu kan sebenarnya jantung kita kerja keras atau olahraga keras. Kenapa olahraga keras? Karena yang dipompa darahnya mungkin kental. Bisa karena ada gulanya ketinggian, bisa karena ada kepengentalan darah. Karena dia berat memompa darah, akibatnya apa? Ya jantung kita membesar lah kayak Aderai gitu ya. Aderai tadinya kan kecil jadi membesar kadang-kadang setiap hari angkat beban. Nah jantung kita lama-lama membesar, akibatnya kedudukan katupnya itu tidak lagi ngepas, ngobos lah istilahnya ya. Kenapa tidak ngepas? Karena sudah membesar katup-katupnya itu. Jadi katupnya bocor. Ada yang bilang jantung bocor akibat dari jantung kita bengkak tadi atau membesar. Jadi kalau kita sudah seperti itu, kita bisa memperbaiki kualitas jantung kita menjadi baik lagi, cuma berproses. Dalam artian bukan sekedar kita konsumsi Ziman, ya pola makannya jangan melalui pola makan yang saya sebutkan tadi. Makan junk food, makan banyak gula, garam, tepung-tepungan, minyak-minyakan, itu dibuang deh. Banyak makan sayur-sayur, buah-buahan segar. Ya tadi saya cerita teman saya 3 kilo. Itu teman saya jujur aja ya. Kenapa dia itu ganti pola makan ke buah-buahan dan sayur-sayuran? Karena memang dia sudah obesitas, udah 110 kilo dan dia didiagnosa mesti bypass. Dia nggak mau, dia hanya mengandalkan pola makan buah 3 kilo, turun lama-lama ke 70 kilo dan sekarang dia awet muda. Nah kita juga harus seperti itu dengan cara konsumsi Zimannya rutin. Aduh Pak, saya kalau 3 kilo saya mungkin kembung kali ya. Ya udah deh sekilo aja tapi minum Zimannya rutin pagi, siang, sore, malam. 5 tetes kalau perlu sehari 5 kali. Dan beli Zimannya jangan 1 botol, 5 botol deh. Karena itu murah dibandingkan harga jantung kita. Ya, tapi nanti kalau kita konsumsi rutin 5 botol, nanti sangat enak. Ternyata napasnya udah lega, udah nggak tengah-engah, udah nggak gampang capek. Jangan berhenti, teruskan terus sampai 3 bulan. Setelah itu boleh deh dosisnya dikurangi untuk merawat saja agar jantung kita itu lebih ringan kerjanya. Detak jantungnya juga normal, tidak palpitasi, tidak aritmia dan sebagainya. Jadi kembali diri kita, berani nggak kita bayar harganya untuk kembali sehat? Kadang-kadang kan orang udah tahu ada harga yang mesti dibayar,
ya Mundur. cuma mundur. Akibatnya apa? Itulah yang berbahaya. Kalau sudah masuk rumah sakit, udah nggak bisa diapa-apain, mesti tekan nilainya sekian, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mumpung kita masih punya kesempatan, kita rubah deh pola makan kita, konsumsi Ziman intensif. Moga-moga kita dengar kesaksian yang bagus. Oke, konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur ya. Dan bisa didapatkan di radio kesayangan Anda. Bisa juga toko online, pesannya via WhatsApp juga boleh di 087790.300, harganya Rp200.000 aja. Ini dari Ibu Resti yang ada di Solo. Berarti tiap hari makan buah bisa bikin awet muda ya Pak katanya. Ya udah deh, mulai besok saya beli buah gitu. Tapi kalau salak termasuk nggak ya? Ya salak juga boleh, tapi bukan yang harus dikonsumsi 3 kilo. Iya jangan. Nanti yang konsumsi 3 kilo apel boleh lah apel, ya. pir gitu melon, ya. pisang barangan itu bagus, Boleh. pepaya gitu. Dan jangan lupa Bu ya, konsumsi Zimannya juga rutin, jangan cuma buahnya aja. Iya, gitu. karena kan kalau Ziman itu lebih pekat, lebih padat ya, dan lebih ringkas. Betul. Gitu. Terus botolnya juga mungil, bisa dibawa kemana-mana, taruh di saku, udah deh, Iya. kan simple. Simpel, nggak ada yang minta deh pasti, Iya, kan nggak nggak kelihatan. Ini dari Bapak Joko. Bapak Joko katanya gini, mohon petunjuknya dong Pak, gimana ya kalau setiap hari selalu makan mie instan? Apakah ada gangguan atau kerusakan di dalam tubuh nih kalau misalkan makan mie instan setiap hari? Ya makan mie instan setiap hari, kalau baru sebulan nggak ada efek. Ya. Baru 3 bulan mungkin juga nggak ada. Tapi kalau udah hitungan 6 bulan, 1 tahun, pasti efeknya pencernaan kita memburuk. Kemampuan untuk penyerapan nutrisinya, kemampuan untuk segala sesuatunya. Karena kan yang namanya lambung itu sebenarnya adalah dapur utama tubuh kita. Yes. Semua makanan diproses di lambung, lalu diserap di usus halus, lalu dibuang di usus besar. Sedangkan kalau yang diolah itu adalah mie instan, itu jujur aja lambung kita capek ngolahnya. Capek, katanya ada yang bilang hasil penelitian kalau mie instan di dalam lambung itu berapa jam baru bisa terolah. 3 hari katanya. Iya 3 hari, lama ya. Kalau yang nasi merah, nasi hitam, nasi putih lebih cepat, paling berapa jam sudah tubuh kita mampu ngolah. Ini 3 hari, bayangkan apa nggak capek tuh, kita punya lambung, kita punya sistem pencernaan. Memang sih kalau masih muda, ya masih aman-aman aja. Udah lambung kita lambung tua misalkan ya. Terus kita paksakan karena rasanya nikmat dan kita udah kecanduan karena gurih gitu ya. Gurih-gurih pedes gitu kan. Lama-lama pencernaan kita akan memburuk kualitasnya, akibatnya kita malnutrisi. Malnutrisi itu tingkat kurang gizi. Tapi tingkat seluler, kalau udah tingkat seluler tuh kadang-kadang nggak terasa. Pokoknya saya makan kenyang terus Pak, kok kurang gizi. Ya karena yang dikonsumsi makanan yang tidak bergizi. Jadi kalau bisa, bukan saya sarankan langsung berhenti, susah ya, karena itu udah jadi kebiasaan. Harus dikurangi dengan cara apa? Kita tingkatkan dulu kesadaran kesehatan kita bahwa konsumsi mie instan terus-menerus itu tidak sehat. Yes. Ya, mau bandel-bandel sedikit boleh seminggu sekali. Saya sendiri seminggu sekali kadang-kadang nyobain mie instan, campur kornet, campur keju, campur telur. Tapi nggak setiap hari, bisa sebulan sekali karena pengen nyobain aja nih, enak banget sih kan gitu. Bukan jadi kebiasaan dan jadi kecanduan, bukan. Bukan jadi makanan Iya, pokok ya. dan abis itu pun saya rasa bersalah. Lalu saya cari alpukat, saya makan yang banyak alpukat yang mengandung serat agar apa? Detoksnya lebih cepat kan gitu. Jadi mesti imbang ya. Udah makan racun, anti racunnya kita nggak konsumsi kan repot. Tapi yang paling penting anti racun yang simpel sederhana adalah suplemen Ziman. Kita jadikan itu kebiasaan sangat baik kalau Anda ingin awet muda, segar bugar di usia berapapun. Dan itu investasi awet muda kalau Anda konsumsi Ziman. Bukan untuk hari ini, untuk 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Saya sih berani bayar harga, saya konsumsi Ziman rutin tiap hari, mau 10 tahun, 20 tahun, tapi teman-teman saya menua cepat, saya masih segar bugar. Ada harga yang mesti dibayar untuk kita sehat, segar bugar di usia berapapun. Tuh, jadi Gitu. ayo lupakan atau hilangkan kebiasaan lama Anda. Mungkin bukan dihilangkan secara total, pelan-pelan lah ya, dikurangin kebiasaan buruk Anda, diganti dengan kebiasaan baru dengan mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Dan Anda bisa dapatkan di radio kesayangan Anda, di toko online dan juga via WhatsApp di 087790.300. Dicatat ya, 087790.300. Ini harganya Rp200.000. Isinya 15 mili, 100% enzim herbal alami yang bisa Anda konsumsi setiap hari, rutin dan juga teratur. Sehari 4 kali bisa sampai 5 kali, 5 tetes di bawah lidah. Nanti kita sambung lagi pertanyaan yang sudah masuk di 081 511 103 103.
Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Waktunya tinggal beberapa menit lagi. Ini ada pertanyaan lucu, masih dari Ibu Resti sih Pak. Iya. Dia bilang gini, Pak kan mie instan gak boleh ya? Kalau mie ayam nggak apa-apa kali ya, kan bukan mie instan. Iya sih, ayam nggak mie instan karena ayamnya Iya. dipotong dulu. Nah itu dia. Kalau mie instan kan kita nggak tahu kapan dipotongnya kan. Nah, tapi tetap aja kan gini. mie-nya. Tadi saya bilang kan garam, gula, tepung-tepungan kan. Jadi masalahnya mie-nya dari tepung. Nah itu dia. Ya. Jadi sarwa kene. Jadi tepungnya itu kan karbohidrat sederhana. Kalau kita kecanduan konsumsi tepung-tepungan itu, ya lama-lama juga kolesterol kita meningkat. Diabetes kita, gula darah kita juga meningkat. Kalau yang tadinya kita nggak punya gula, bisa kena termanifestasi diabetes tipe 2 karena tiap hari konsumsi tepung-tepungan tadi. Ya. Jadi kalau misalkan mau makan ya udah jarang-jarang aja. Atau bagi 2 lah sama saya. Betul. Tapi cari mie ayam juga yang mie ayam yang bagus ya. Istilah kata jangan yang asal takutnya pakai ayam tiren lagi. Nah itu dia kan. Kan khawatir kalau ayam tiren gitu. Ini dari Dila di Imogiri. Kalau keputihan obat alaminya apa, dengan Ziman gimana katanya? Nah jadi kalau keputihan ya kita konsumsi Ziman itu 5 tetes pagi, siang, ya sehari kalau bisa 5 tetes 4 kali. Tapi jangan lupa kita 10 tetes kita basuh ke daerah kewanitaan kita yang keputihan tadi rutin. Nanti dia kan ada efek antibakteri, anti protozoa, anti jamur. Karena kan penyebab keputihan bisa kandidiasis akibat jamur, bisa juga karena protozoa, bisa juga karena bakteri. Itu dengan konsumsi Ziman rutin 5 tetes minimal sehari 4 kali dan 10 tetes dibasuh ke kewanitaannya sesering mungkin, itu akan mempercepat proses keputihannya menjadi normal. Kalau memang keputihannya akibat dari terinfeksi virus, bakteri, bibit kuman penyakit, protozoa, kuman maupun jamur. Ya. Karena kan yang paling penting kita harus meningkatkan kualitas kesehatan kita, imunitas kita kalau kita konsumsi rutin. Betul. Nah, gitu. Jadi dibasuhkan ke organ wanitanya, diminum juga bisa ya Pak ya? Ya, diminum untuk memperkuat imunitas kita, dibasuh di daerah kewanitaannya agar bisa cepat lewat, ya kan? Kalau mau repot-repot cari daun sirih juga nggak apa-apa. Ya, Direbus terus dibasuh ke daerah kewanitaannya, boleh, ya kan? Untuk apa? Ya untuk membunuh bakteri, jamur yang berbahaya yang ada di dalam organ kewanitaannya, seperti itu. Oke, jadi ya Dila jangan ragu-ragu lagi, langsung aja datang ke radio kesayangan Anda untuk beli Ziman atau bisa WhatsApp aja di 0877900300 biar dikirim ya Zimannya. Harganya Rp200.000 aja. Berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita harus pamitan Pak. Oke, kita pamit sampai ketemu minggu depan. Yes, Sasa Harun pamit. Pak Nyoto juga pamit. Dah. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.